Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for joining my class in writing for business text, of course. And the subject today is about business presentations. Yeah, after you make a proposal and report, so it's time for you to make a presentations. So what is the presentations? Presentation is the ability to apply visual or information. So this is very important for you to make a good presentation. So why in tax business also need presentations? Master presenter Jens-Luc Domans break the questions of presentation into five steps. The first one is planning the presentations, and the second one designing the presentations and defining its structure, and the third one creating visual that convey message. Four, delivering the presentations, and the last, answering question and driving your point home. We will discuss one by one about this. Okay, planning the presentations. For make a good presentations, of course, we need plan, yeah. We have to plan about that. So, how to plan the presentations? The way is we make a storyline. So you can use this barcode for the example of storyline, yeah, how to make a presentations. Okay, for the story, before you designing, you write one by one about storyline, so that the presentations never overwrite, ya. Jadi nanti presentasi Anda itu tidak terlalu berlebihan, ya. Okay, for next step is about designing the presentations. The important role of presentation slide design. First, assist the presenter in delivering the material in structured manner. Yeah. And the second one, help presenter be more confident with attractive slideshow. The slideshow also, it's a influence the presenter. The good slideshow will make the presenter more confident. But imagine if you make presentations with many peoples and one by one show their ability their about the slide. When you have a good slide, so you will more confidence, yeah. You can show about the professionalism, you can show about the ability, that's your confidence here. And the most important, do not create presentations that eliminate the role of the presenter. Ya, jadi jangan membuat presentasi yang dapat menghilangkan peran dari presenter itu sendiri. Ya, jadi benar-benar presentasi itu harus mewakili dari presenter. Make presenter more confidence, make the presenter comfort, make the presenters enjoy. Ya. Jadi memang presentasi ini sesuatu yang harus uh, Anda Anda persiapkan betul, karena ini bisa mewakili diri Anda, bisa mewakili pekerjaan Anda dan lain sebagainya. After you make storyline, after you designing, so it's time for you to know about the element designs of presentations. Nah, untuk mendesain presentasi ini tentunya ada elemen-elemen desain that you must be follow the rule. First is about text, the second one is color, the third one is illustrations, the fourth is diagram. Okay, we move to text. Text is about typography. Typography. Typography belongs to size font, space, font style, emphasis, and hierarchy. Jadi tipografi itu terdiri dari
jenis fontnya seperti apa yang harus kita gunakan, kemudian spasinya bagaimana, ukurannya berapa, penekanannya seperti apa. Nah, yang dimaksud dengan penekanan itu apakah dia menggunakan kapital atau tidak. Kalau menggunakan kapital itu kan berarti penegasan. For example, in this slide, I use the capital letter text. It means I want to emphasize the text itself. Dan ininya adalah sebagai penjelasannya. Yang kedua itu adalah proximity. Proximity is grouping and categorizing. Ya, jadi mengelompokkan dan mengkategorisasikan sesuai dengan jenisnya. Ya, this is a proximity. Nah, contohnya seperti ini. Ketika saya mau mengkategorisasikan teks, nah saya categorize ya, categorize. And then the third one is white space. Short text provide enough white space. Jadi di sini jangan terlalu banyak membuat presentasi itu bukan satu halaman slide penuh dengan teks, tetapi tolong Anda juga menyediakan white space. Nah, yang dimaksud dengan white space ini kolom-kolom yang kosong ini namanya white space. And the last is alignment. Set the positions of text between lines. Ya, alignment misalnya selalu bilang di setiap pembuatan dokumen desain itu masalah alignment. Ya, kalau misalnya tidak kalau misalnya tidak butuh menggunakan center, you don't need to use center. Tapi kalau misalnya memang Anda bisa menggunakan justify, you can use a like rata kanan atau rata kiri, right one or left one. The second one for designing is color. Tips choosing color for presentations. First, brand guideline. Kalau misalnya Anda pewarnaan ini Anda bisa menggunakan brand guideline ya. Brand guideline itu di internet banyak sekali ya. Misalnya antara merah mau dipadukan dengan apa? Dengan putih kah, dengan kuning kah, dengan hijau kah, kayak gitu ya. Kemudian then color psychology. If you want to if you want to designing the presentation is you also can use the color psychology. Yang dimaksud dengan color psychology here is about the color. It's about the color psychology. For example, the red one means romantics or brave, ya. Green means natural, ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya memang Anda mau mempresentasikan hal tertentu atau tema-tema tertentu, maka Anda bisa menggunakan color psychology. Kalau misalnya Anda tidak mau menggunakan color psychology, it's okay, ya. Kemudian customizing theme. Customizing theme yaitu mengkustomisasi tema. Sometimes we use Canva, we use Microsoft PowerPoint ya, itu kan sudah ada mereka bawa template masing-masing ya. Nah, yang dimaksud dengan customizing tema ini bisa Anda tidak menggunakan tema secara keseluruhan. Anda customizing sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang tema itu tidak dibutuhkan ya tidak usah dipakai ya, disesuaikan. Dan kalau misalnya terlalu ramai ya jangan digunakan semua elemennya. Anda bisa hapus beberapa elemennya. Dan color palette site, Anda juga bisa menggunakan situs palet warna ya. Kalau misalnya memang Anda tidak yakin dengan pewarnaan. Dan color rule is 60, 30, and 10. Jadi perpaduannya itu ada 60, 30, dan 10 ya. Yang dimaksud dengan 60, 30, 10 di sini itu adalah penggunaan dominan warna ya. Perpaduan dominan warna. Jadi kalau misalnya mau hijau ya, misalnya saya menggunakan hijau ini. Nah, ini adalah penggunaan 10%-nya di sini, color yang warna. Jadi antara penggunaan hijaunya itu masih nyambung. Jangan sampai kalau hijau ke merah kayak gitu ya. Misalnya hijau dengan putih, nah itu kan masih nyambung, masih enak dilihatnya gitu. Next,
You also can use illustrations. Anda juga bisa menggunakan ilustrasi. Why? You use illustration. You use illustrations. First, it can give a casual impressive. Dia bisa memberikan kesan yang casual. And the second one, illustrate many concepts that cannot be represented by icon. Jadi bisa mengilustrasikan beberapa konsep yang memang tidak bisa yang tidak bisa diwakili oleh icon, ya. Jadi sometimes we want to convey the message, we want to deliver the message to the audience, ya. Tapi kita nggak tahu icon mana yang akan kita gunakan. Nah, kita bisa menggunakan ilustrasi, ya. Yang dimaksud dengan ilustrasi itu kayak gini nih, ya. Ilustrasi itu ada orang mendesain, ada orang menulis, kayak gitu. Itu namanya ilustrasi. Dan penggunaan ilustrasi juga can attract audience attentions. Bisa menarik perhatian dari si audience. Then photo use. Photo use also can help make good presentations. Because photo use can evoke the audience emotions. Jadi bisa membangkitkan emosi dari penonton, ya. Jadi di sini untuk foto-foto tertentu, ya, yang memang tidak bisa kita ilustrasikan dan there is no icon, so we can evoke the audience emotion by a photo, ya. And photo also can give a professional impressions, ya, bisa memberikan kesan profesional. Mereka bisa lebih percaya dengan kita, ya. And then the last one, same as illustrations use, photo use also can attract audience attentions, ya. Daripada polos-polos saja, lebih baik kita menggunakan foto untuk menarik perhatian, ya. And then icon use also can help you to make a good presentations. First, icon can give a simple and clear impressions. Jadi bisa memberikan sebuah kesan yang sederhana tapi jelas gitu untuk penggunaan icon ini. And the second one, icon also can represent a single material or information. Jadi bisa mewakili materi-materi tertentu atau informasi-informasi tertentu. Misalnya checklist seperti ini, it means a correctness, ya, a correctness. Misalnya kalau misalnya tanda silang, it's mean incorrectness. Nah, itu adalah sebuah perwakilan dari materi atau informasi. And the last one, icon use also can attract audience attentions. Ya, ya. Nah, diagram use. Ya, kita juga bisa menggunakan diagram use. Nah, apabila, ya, if you use a diagram, so you also can make some diagram. First, you can use same color for equal data. Ya, Anda bisa menggunakan warna yang sama kalau datanya itu sama atau setara. But you also can use one different colors for important data. Ya, Anda bisa menggunakan hanya satu warna saja untuk data-data tertentu yang dianggap penting. But you also can use any kinds of color for differentiate variety of data. Anda bisa menggunakan beberapa warna untuk membedakan beberapa jenis data. Misalnya yang merah, yang hijau ini adalah pertumbuhan pertumbuhan penjualan. Misalnya yang merah itu adalah komplain, kemudian yang biru itu adalah hasil penjualan atau hasil promosi. Nah, itu bisa dibedakan. It's mean that it has a various data. So you need more color for that. Nah, itu ya. Jadi untuk membuat presentasi ini memang kita dituntut untuk memang jeli, ya. And for designing, for creating visual and convey the message, kita juga memang beberapa harus memperhatikannya. Keep slide simple. Jadi slide-nya itu jangan terlalu rame, simple aja, ya. Kemudian the second one, limit bulleted point and text, ya. Jadi tidak terlalu banyak menggunakan teks, ya, tidak terlalu banyak menggunakan bulleting, ya, atau angka kayak gitu, ya.
Dan limit animation and transition ya, animasinya jangan terlalu banyak, transisinya jangan terlalu banyak. Kenapa sih transisi sama animasi jangan terlalu banyak? To make your audience focus on your presentations. Jadi kalau misalnya animasinya terlalu banyak, ya ini bisa menimbulkan bisa menimbulkan si audiensnya itu salah fokus ya. And then use meaningful grafik ya, sama tadi yang Miss Intan sampaikan, menggunakan grafik-grafik atau elemen-elemen yang tepat ya. Kemudian tema yang cocok ya, kemudian menggunakan video atau foto. Nah, itu adalah designing a presentations. Nah, next, after you make a planning, after you creating a storyline, and then you designing, so it's time for you to delivering presentations. Yeah, how to delivering presentations? Yeah, first maintain eye contact with your audience. Jadi kalau misalnya untuk menyampaikan presentasi ini, sebenarnya ini ada yang di English communication, but it's okay ya, saya spill. For delivering presentations, you can maintain eye contact with your audience ya. Jadi bisa bisa memaintain kontak mata dengan audiens supaya Anda tidak merasa bicara sendiri ya. And the second one, vary your tone ya. Jadi suara Anda itu dimainkan gitu ya, tidak statis ya. Misalnya kalau Anda ngomong hanya statis saja kayak gitu, nanti akan ngantuk ya si audiens. Tapi tone-nya dimainkan, kadang keras, kadang kecil, tergantung dari jadi menandakan kalau misalnya Anda melakukan presentations and kemudian tone-nya agak tinggi, itu menandakan Anda itu semangat ya. And avoid upspeak ya. If avoid upspeak means inflecting your voice up at the end and sentences that is not the questions will make audience take you less seriously. Jadi jangan terlalu banyak ngomong sampai dengan suara keras-keras. Nah, itu bikin audiens itu nggak nyaman ya. Stand up straight artinya posisi berdiri juga harus bagus. Kita tidak doyong ke kanan, tidak doyong ke kiri ya. Kemudian find the right pace ya. Anda posisikan senyaman mungkin ya. Not too fast, not too slow. It's easy to speed up when you're nervous. So consciously pace yourself. Ya, jadi artinya ketika Anda melakukan presentasi ya santai saja, jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat. It's okay, you can enjoy ya, you can enjoy the presentations. Kalau misalnya Anda nervous, Anda bisa tarik nafas, kemudian Anda bisa langsung lanjutkan kembali. Remove all verbal static. Audience will tune out if your presentations contain or other repetitive space filling sounds ya. Jadi kalau misalnya verbal static itu dikurangi. Look pleasant ya. Look pleasant. Looks pleasant means watch yourself as you rehearse. Di sini penampilan itu sangat penting. Jadi kalau misalnya Anda mau presentasi kemudian penampilannya kucel ya orang-orang juga akan nggak enak ngelihat Anda gitu ya. And dress apart and use movement strategically. Jadi kalau misalnya Anda mau menghilangkan nervous, Anda bisa gunakan tangan atau Anda bisa moving from the right to the left, from the left to the right ya. Kemudian kalau misalnya memang Anda masih bagaimana cara movingnya? Movingnya juga harus halus ya. Anda dengan cara Anda berdiri dengan tegap, kemudian Anda moving sambil menjelaskan. Nah, jadi kesannya itu interaktif dengan audiens padahal kita nervous. But it's okay ya. Itu adalah sesuatu hal yang wajar. Ya. Oke.
And the last step for the presentation is answering questions and driving your point home. Yeah. After you finish delivering the presentation, so you can listen the questions carefully. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, so listen the questions carefully, ya, Anda dengarkan baik-baik, ya, Anda konsentrasi, ask for clarification if necessary, ya, jika memungkinkan Anda bisa bertanya lagi, mohon maaf Bapak Ibu, I'm sorry, sir or miss, can your question is bla 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 bla. Anda boleh merepeat kalau misalnya Anda tidak yakin. Tapi kalau misalnya Anda sudah yakin, Anda bisa langsung menjawabnya. Oke? Okay? Repeat the question in your own word. Jadi mengulang pertanyaannya juga bukan sebisa mungkin menggunakan bahasa Anda sendiri. So if you repeat by your own word, so you can what's that? You jadi Anda ini bisa membuat audiens itu memahami gitu. You use your own word by your understanding, ya. Kemudian kalau misalnya menjawab pertanyaan itu juga Anda harus memperhatikan waktu, ya, memperhatikan frame, ya, remind, polite, and in control, ya. Jadi Anda harus bisa mengontrol emosi. Kadang-kadang audiens itu bertanya itu menyebalkan, tapi Anda harus bisa mengontrol emosi. Anda jangan terbawa suasana, ya. If you feel angry, if you feel apa ya, misalnya Anda tidak enjoy dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh audiens, so you can use your smile. Anda bisa menggunakan smile Anda. Baik, mohon maaf saya tidak bisa menjawab pertanyaan yang Anda ajukan, ya. Misalnya memang pertanyaannya sifatnya itu adalah personal. Tapi kalau sifatnya yang masih berkaitan dengan pekerjaan atau still relating with this presentation, so you can tell polite, ya, with polite. Ya, jadi Anda bisa menjawabnya itu dengan sopan, dengan senyum, ya, Anda kontrol emosinya. Don't forget end by thanking the audience. Jadi Anda bisa menggunakan setelah menjelaskan answering the question, so you can say thank you to the audience. Okay? So that's all for my subjects today. So I wish you can make a good presentation. So next week we will discuss about this. Yeah, you can make the presentations using the report that you already made. Ya, jadi Anda bisa silakan membuat presentasi dengan proposal dan report yang sudah Anda buat sebelumnya. Oke? Thank you for today and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.